yang dihidangkan oleh Sahibul Bait sambil membahas kitab Nasha'ibul Ibad ya. Mudah-mudahan bisa membawa kepahaman, bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan lillahi mawlidhi ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihih lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Mari kita sebelum membahas atau memahami kitab Nasha'ibul Ibad, kita terlebih dahulu menghadiahkan suratul Fatihah mu'allif atau pengarang kitab Nasha'ibul Ibad dengan harapan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membawa kepahaman, bisa membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi yahul niyatin sholihah wa ila hadratih sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa sahabatihi salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa summa khususan ila Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana fid dharain amin bi barakatihul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10 atau pesan moral wasiat daripada bab kedua yang ke-10, yaitu an-baqtiz zuhadi, dari sebagian ulama-ulama zuhud. Wahum, dan mereka itu ulama zuhud itu alladina, yaitu orang-orang ihtaqarud dunya, orang yang tidak mementingkan urusan dunia. Walam yubalu biha, dan dia tidak peduli. Walam yubalu, dan mereka tidak peduli biha, akan urusan dunia. Bal, melainkan akhadu minha, mereka itu mengambil minha, daripada urusan dunia itu qadrah daruratihim, cuman hanya sekedarnya saja, seperlunya saja. Jadi nasihat yang ke-10 ini wasiat daripada sebagian ulama zuhud. Jadi orang zuhud atau ulama zuhud itu dia adalah orang yang
lebih mementingkan akhirat daripada urusan dunia. Dan mereka itu terhadap dunia itu hanya memakai seperlunya saja. Ulama zuhud itu terkait dengan masalah urusan dunia yang berkaitan dengan dunia, beliau itu atau mereka itu hanya seperlunya saja. Man adznaba dzamban, barang siapa yang melakukan dosa, aitah malahu artinya menanggung dosa, wa huwa yadhaku dan dia bergembira. Jadi artinya aiman adznaba dzamban, barang siapa yang berdosa atau melakukan dosa, artinya menanggung dosa, wa huwa yadhaku dan dia bergembira akan dosa itu. Ai wal halu artinya yafrahu bitahammulihi, dia bergembira dengan perbuatan dosanya. Fa innallaha yudkhiluhun nar, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang senang atau orang yang bergembira akan perbuatan dosa tersebut an-naroh, terhadap neraka. Wahuwa dan dia itu yabki, menangis, bersedih, di anna haqqahu, karena bahwasanya hak-haknya ayyandamah, dia memikul. Jadi dalam keadaan sesungguhnya kewajibannya itu ayyandamah, menyesal. Jadi seharusnya orang yang melakukan dosa itu harus memiliki penyesalan, wa yastaghfirullah, dan mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lidzalika, atas perbuatan dosanya. Jadi barang siapa yang bangga dengan perbuatan dosa, misalnya akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, entah itu mencuri, entah itu minum khamr atau mabuk-mabukan, bergembira atau senang denganmu. Wah, kalau saya mah cuma tinggal ngambil itu, kalau saya mah apaan itu mah enggak, ini buat saya, rugi kalau cuma ngambil. Jadi bangga gitu dengan perbuatan dosanya, itu bangga. Atau misalnya berjudi, ya. Ini kan sesuatu bagian yang dilarang oleh Allah. Ada kebanggaan di situ, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Artinya Allah akan memberikan kesengsaraan terhadap orang yang bermaksiat terhadap perbuatan dosa itu, dan dia pasti akan bersedih, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seharusnya pada hakikatnya orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa itu harus memiliki penyesalan, sehingga wa yastaghfirullah ta'ala, mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbuatan itu.
Waman ata'ah, dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, dan dia itu yabki, bersedih atau menangis. Jadi orang yang taat itu melakukan ketaatan tapi bersedih. Haya aminallahi ta'ala, kehidupan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan minhu, dan memiliki kekhawatiran akan kehidupan tersebut, ala taksirihi fi tilka ta'ati, akan kelalaian di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala yudkhilhul jannata, maka Allah akan memasukkan mereka yang khawatir akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kemana? Al jannatah, ke dalam kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dia yadhaku, akan bahagia. Artinya ayyufrahu wa yatalfarohi, dia akan gembira atas hasil matlubihi, perbuatannya. Wahwa, dan dia afun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia memiliki khawatiran, takut ada yang lalai, takut ada kesalahan-kesalahan dalam ibadahnya, takut ada kekurangan, takut tidak diterima, tapi tetap getol terkait dengan masalah ibadahnya. Dia memiliki kekhawatiran terkait dan masalah ibadahnya, maka orang yang seperti itu Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah dalam keadaan bahagia. Karena apa? Karena hasil daripada usahanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekhawatiran itu Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, kelalaian-kelalaiannya, kekhawatiran-kekhawatirannya, takut tidak diterima, tapi tetap getol ke dalam taatnya. Allah tetap mengampuni dan Allah memasukkan ke dalam surganya Allah dalam keadaan bahagia dengan ketaatannya kepada Allah, meskipun memiliki kekhawatiran takut tidak diterima. Seperti contoh misalnya, karena beribadah itu sulit. Sulitnya itu apa? Misalnya terkait dengan masalah syarat dan rukun daripada ibadah itu tersebut, gitu kan. Belum tentu kalau yang tidak memahami secara detail itu memahami. Seperti contoh misalnya, kita sudah berusaha untuk mengikuti syariat-syariat yang diajarkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada hakikatnya di situ masih ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak ketahui. Maka disitulah kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pesimis akan ibadah kita, tetap kita harus tekun beribadah. Kewajiban kita beribadah, kewajiban kita mencari ilmu.
urusan diterima atau tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau sudah seperti itu, terkait dengan masalah kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja oleh kita, kan manis tatuktum, ittaqullah mastatoktum, kan begitu dalam Al-Quran. Bertakwalah sesuai kapasitasnya atau kemampuan. Artinya pemahamannya sampai di mana terkait dengan masalah pemahaman ibadah, silahkan lakukan, silahkan terapkan, silahkan jalankan. Wal maqalatul hadiyah asyarah an ba'dil hukama wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit tapi bisa bermanfaat. Ini pesan moral yang disampaikan oleh mu'allif kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang selamat, orang yang selalu mendapatkan perlindungan, orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afwa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.